Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang data kependudukan, yaitu sumber dan data. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu Nur Aini Islamia, Rio Prasetyawan, Ahmad Afafi, Muhammad Zainal Arifin, Nisrina Rida Aziza, Anis Marta Tiffany, dan Fionanda Aprilia. Kemudian akan dilanjutkan oleh Fionanda Aprilia. Perkenalkan, nama saya Fionanda Aprilia. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai data kependudukan. Secara umum, data dapat diartikan sebagai kumpulan informasi yang diperoleh dari sebuah pengamatan yang berupa angka, lambang, atau sifat yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan. Selain itu juga, data juga dapat diartikan sebagai sekumpulan informasi atau nilai yang diperoleh dari kegiatan observasi atau pengamatan akan suatu objek. Selanjutnya adalah kependudukan. Kependudukan atau demografi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia. Demografi sendiri meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk dapat berubah setiap waktu akibat adanya kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Dari dua definisi tersebut, dengan demikian, data kependudukan adalah segala tampilan data penduduk dalam bentuk resmi maupun tidak resmi yang diterbitkan oleh badan-badan pencatatan kependudukan dalam berbagai bentuk, baik angka, grafik, gambar, dan lain-lain. Secara khusus juga, pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 pada pasal 1.9 menyebutkan bahwa data kependudukan adalah data perseorangan dan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Selanjutnya adalah data kependudukan sumber dan data. Sumber dan data dari data kependudukan ada 3, ada sensus, survei, dan registrasi. Sumber dan data dari data kependudukan yang pertama adalah sensus. Sensus atau kata lain adalah cacat jiwa merupakan cara terstruktur untuk mendapatkan informasi deskriptif tentang jumlah dari sebuah populasi. Dan populasi ini tidak hanya pada populasi manusia. Selanjutnya adalah sensus menurut PBB pada tahun 1958. Sensus adalah keseluruhan dari proses pengumpulan atau collecting, menghimpun dan menyusun atau compiling, dan menerbitkan atau publishing dari data demografi, ekonomi, dan sosial yang menyangkut semua orang pada waktu tertentu di suatu negara atau suatu wilayah tertentu. Itu saja penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nisrina Rida Aziza. Baik, selanjutnya adalah definisi sensus penduduk. Sensus penduduk berarti perhitungan jumlah penduduk secara periodik. Data yang dicapai biasanya tidak hanya meliputi jumlah orang, tetapi juga fakta mengenai misalnya jenis kelamin, usia, bahasa, dan hal-hal lain yang dianggap perlu. Dalam sensus penduduk tadi, perhitungan jumlah penduduk secara periodik atau pada waktu tertentu. Maksudnya adalah waktu untuk dilakukannya sensus penduduk di setiap negara itu berbeda-beda. Misalnya, di Indonesia, sensus penduduk ini dilakukan 10 tahun sekali. Sedangkan untuk di beberapa negara lain, terutama di negara industri maju, sensus penduduk tersebut dilakukan dalam 5 tahun sekali. Karakteristik sensus. Yang pertama adalah semua orang, yaitu penduduk yang tinggal dalam wilayah yang dicacah harus dicakup. Yang kedua adalah waktu tertentu. Artinya, sensus harus dilaksanakan pada saat tertentu yang telah ditentukan dan harus dilaksanakan secara serentak. Yang ketiga adalah suatu wilayah tertentu. Artinya, ruang lingkup sensus harus meliputi luas wilayah tertentu. Dan karakteristik lainnya adalah unit cacah dilaksanakan secara periode
dinyatakan selesai bila hasilnya telah dipublikasikan. Keterangan yang dikumpulkan meliputi kondisi demografi, ekonomi, dan negara. Metode perhitungan sensus di sini dibagi menjadi 3, yaitu sensus de facto, sensus de jure, dan yang ketiga adalah kombinasi antara de facto dan de jure. Sensus de facto, tempat di mana seseorang berada saat pencacahan. Maksudnya adalah pencatatan dilakukan oleh petugas pada setiap orang yang ada di daerah tersebut pada saat sensus diadakan. Metode sensus ini tidak membedakan antara penduduk asli yang menetap ataupun penduduk yang hanya tinggal sementara waktu. Contoh dari sensus de facto adalah, misalnya, Budi merupakan seorang penduduk yang secara sah bertempat tinggal dan juga menetap di Bandung. Tetapi pada saat dilakukan sensus penduduk, Budi ini sedang berada di Medan. Oleh sebab itu, oleh si petugas dicatat sebagai penduduk Medan. Kemudian sensus de jure. Tempat tinggal tetap saat pencacahan. Maksudnya adalah pencatatan penduduk dilakukan oleh petugas hanya untuk penduduk yang secara resmi tercatat dan tinggal sebagai penduduk di daerah tersebut pada saat dilakukannya sensus, sehingga dapat dibedakan antara penduduk asli yang menetap dan penduduk yang hanya tinggal untuk sementara waktu atau yang belum terdaftar sebagai penduduk setempat. Dengan menggunakan sensus de jure, penduduk yang belum secara resmi tercatat sebagai penduduk di daerah tersebut tidak disertakan dalam perhitungan. Contoh dari de jure adalah salah satu bukti dari hukum adalah kartu tanda penduduk atau KTP. Kemudian, kombinasi de facto dan de jure. Pendekatan de jure dan de facto diterapkan untuk mencakup semua orang dalam area pencacahan. Mereka yang mempunyai tempat tinggal tetap didekati dengan metode perhitungan de jure, di mana mereka dicatat sesuai dengan tempat tinggal mereka secara formal. Sedangkan mereka yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap didekati dengan pendekatan de facto dan dicatat di mana mereka berada. Semua anggota kedutaan besar dalam keluarganya tidak tercakup dalam sensus. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 6/1960, kemudian nomor 7/1960, sensus penduduk dilaksanakan setiap 10 tahun. Dalam pelaksanaannya, sensus penduduk menggunakan 2 tahap, yaitu pencacahan lengkap dan pencacahan sampel. Dan kemudian dilanjutkan oleh Rio Prasetyawan. Baik, nama saya Rio Prasetyawan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai metode pencatatan sensus. Jadi metode pencatatan sensus itu ada 2. Yang pertama metode householder, kemudian yang kedua itu metode canvasser. Yang pertama metode householder. Metode householder yaitu metode di mana pengisian daftar pertanyaan tentang data kependudukan diserahkan kepada penduduk atau responden. Jadi responden atau penduduk diberi daftar pertanyaan untuk diisi dan akan diambil beberapa waktu kemudian. Pada metode householder ini hanya dapat dilakukan pada daerah yang tingkat pendidikannya relatif tinggi. Jadi mereka bisa memahami dan menjawab setiap pertanyaan pada data kependudukan yang diserahkan kepada mereka. Untuk metode yang kedua yaitu metode canvasser. Pada metode canvasser ini, pengisian daftar pertanyaan itu tentang data kependudukan dilakukan oleh petugas sensus dengan cara mendatangi dan mewawancarai penduduk atau responden secara langsung. Jadi pada metode ini, petugas sensus mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai daftar yang ada dan penduduk yang didatangi harus menjawab secara lisan sesuai dengan keadaan atau kondisi yang sebenarnya. Jadi untuk metode yang kedua ini sifatnya lebih umum kepada semua lapisan masyarakat karena didampingi langsung oleh petugas. Kalau untuk kelemahannya mungkin membutuhkan waktu yang relatif lama. Kemudian data yang dikumpulkan saat sensus. Kebetulan pada tahun 2020 ini
Indonesia melakukan sensus penduduk. Kemudian data apa saja yang dikumpulkan pada saat sensus itu meliputi 4 variabel, yaitu variabel individu, variabel pekerjaan, variabel pendidikan, dan variabel perumahan. Dari variabel individu meliputi nama lengkap, NIM, alamat, kemudian lama tinggal pada alamat saat ini, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, kewarganegaraan, suku bangsa, agama, bahasa yang digunakan, status hubungan dengan kepala keluarga, status perkawinan. Kemudian yang kedua dari variabel pekerjaan, yaitu aktivitas yang biasa dilakukan, pekerjaan, dan status pekerjaan. Di variabel yang ketiga yaitu variabel pendidikan, hal yang dicatat adalah ijazah atau pendidikan tertinggi. Kemudian yang terakhir ada variabel perumahan. Di variabel perumahan yang dicatat adalah status kepemilikan rumah saat ini, listrik, sumber air minum, kepemilikan jamban, dan jenis lantai terluas. Kemudian selanjutnya ada pelaksanaan sensus. Dalam jurnal sensus penduduk di Indonesia populasi tahun 2000 karya Tukiran, pelaksanaan sensus penduduk atau SP di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 periode, yaitu sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Pelaksanaan sensus sebelum kemerdekaan. Sensus penduduk yang pertama kali diadakan di Indonesia sebelum kemerdekaan pada tahun 1815 dan selama 1815 sampai 1930. Selama 115 tahun tersebut sudah dilakukan sebanyak 10 kali sensus penduduk. Dari 10 kegiatan sensus penduduk, hanya 3 periode yang pelaksanaannya dinilai baik, yaitu pada tahun 1905, 1920, dan 1930. Dan dari ketiga periode tersebut, periode survei penduduk tahun 1930 yang kualitas datanya cukup baik karena dipercayakan kepada Biro Pusat Statistik yang didirikan pada tahun 1925. Pada masa pendudukan Jepang, yaitu sekitar tahun 1942 sampai 1945, sensus penduduk dilakukan pada tingkat lokal. Tetapi semua dokumen hasil sensus penduduk ini hilang, kecuali Provinsi Kalimantan Barat dan Pulau Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Marta Tiffany, NIM 36, ingin menjelaskan tentang pelaksanaan sensus setelah kemerdekaan. Setelah kemerdekaan Indonesia, sensus penduduk telah dilaksanakan sebanyak 6 kali, yaitu pada tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010. Data survei penduduk 2020 menjadi pelaksanaan sensus penduduk ke-7. Untuk pelaksanaan survei pada tahun 2020 sendiri dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu 1. Sensus penduduk online 15 Februari sampai dengan 29 Mei 2020 yang memungkinkan penduduk untuk mengisikan informasinya secara mandiri. Sensus penduduk wawancara tanggal 1 sampai dengan 30 September 2020. Petugas sensus akan melaksanakan wawancara kepada penduduk yang belum dapat berpartisipasi pada sensus penduduk online. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas sensus. 1. Kerjasama atau partisipasi masyarakat. Yang kedua, kondisi geografis dan topografis. Ketiga, kualitas petugas. 4. Kualitas penduduk. 5. Perencanaan dan pelaksanaan. Kelebihan dan kekurangan sensus. Kelebihan sensus 1, yaitu dianggap paling akurat. Yang kedua, lengkap cakupannya. Yang ketiga, terbebas dari pengaruh kesalahan sampel atau sampling error. 4. Dapat digunakan sebagai dasar perencanaan, seperti dapat mengetahui gambaran sebenarnya suatu populasi atau sebagai kerangka dalam melaksanakan survei. Namun, sensus juga memiliki kekurangan, yaitu 1. Biaya sangat mahal. Yang kedua, sering terjadi konten error, kesalahan dalam pencacahan dan jawaban responden. Yang ketiga, kemudian tidak semua tercaca, seperti biaya dan fasilitas sangat besar.
Kemudian waktu pelaksanaan cukup lama, kesalahan sulit diperbaiki, dan karakteristik terbatas dan sifat data sederhana. Kemudian yaitu pengertian survei. Survei atau self-administered survei adalah metode pengumpulan data primer atau informasi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu. Macam penelitian survei dibagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan instrumentasi dan yang kedua berdasarkan waktu yang dibutuhkan. 1. Berdasarkan instrumentasi dibagi menjadi dua, yaitu kuesioner dan wawancara. Kuesioner adalah daftar pertanyaan dalam penelitian yang wajib dijawab oleh responden atau informan. Keuntungan menggunakan kuesioner adalah ideal untuk mengajukan pertanyaan tertutup, efektif untuk riset pasar atau konsumen. Sedangkan kekurangannya adalah terbatasnya pemahaman peneliti tentang jawaban responden dan membutuhkan anggaran untuk reproduksi kuesioner survei. Kedua, wawancara. Wawancara adalah cara yang digunakan untuk tugas tertentu, mencoba untuk mendapatkan informasi dan secara lisan pembentukan responden untuk berkomunikasi tatap muka. Keuntungan menggunakan wawancara adalah pertanyaan tindak lanjut dapat ditanyakan, memberikan pemahaman yang lebih baik tentang jawaban responden. Sedangkan kekurangannya adalah memakan waktu. 2. Berdasarkan waktu yang dibutuhkan dibagi menjadi dua, yaitu survei cross-seleksional dan survei longitudinal. Survei cross-seleksional adalah jenis metodologi penelitian dengan dataset yang ekstensif untuk melihat banyak kasus dan hubungan antar variabel. Metode ini pengumpulan informasinya menggunakan satu periode waktu. 2. Survei longitudinal. Survei longitudinal adalah jenis penelitian yang membandingkan perubahan subjek penelitian setelah periode waktu tertentu. Penelitian ini menggunakan jangka waktu yang lebih lama. Metode survei dibagi menjadi 6. Yang pertama eksploratif, yaitu survei dilakukan untuk mencari informasi yang masih samar-samar. Kedua deskriptif, melakukan pengukuran terhadap fenomena sosial tertentu, kemudian dijelaskan secara deskriptif atau naratif. Ketiga eksplanatori, menekankan pada hubungan sebab akibat. Keempat evaluasi, digunakan untuk penelitian evaluatif. Kelima, prediksi, digunakan untuk memprediksi tren fenomena sosial ke depan. Dan yang keenam, operasional, digunakan untuk mendeteksi variabel-variabel operasional. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Zainal Arifin. 28 akan melanjutkan materi tentang survei. Survei yang dilakukan di Indonesia ada 3 jenis, yaitu dilakukan Susenas. Susenas adalah survei sosial ekonomi nasional. Susenas menghasilkan indikator-indikator meliputi berbagai aspek sosial ekonomi seperti pendudukan, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada Supas. Supas atau dikenal dengan nama survei penduduk antar sensus adalah survei yang tujuan utamanya adalah mengestimasi jumlah penduduk dan indikator demografi antara dua waktu sensus penduduk. Yang ketiga, STKI. STKI adalah suatu survei berskala nasional untuk mendapat informasi mengenai perilaku kelahiran, keluarga berencana, kesehatan ibu dan anak, kematian ibu dan anak, serta pengetahuan tentang HIV, AIDS, dan penyakit infeksi menular seksual lainnya. Terus selanjutnya yaitu proses penelitian survei. Dalam proses penelitian survei, yang harus pertama dilakukan adalah menyusun. Selanjutnya, yang kedua, mengidentifikasi apa tujuan penelitian. Yang ketiga, menetapkan parameter survei. Yang keempat, mencocokkan pertanyaan dengan tujuan yang akan dicapai. Yang kelima, dapat membedakan pertanyaan terbuka dan tertutup. Yang keenam, memperhatikan urutan pertanyaan yang disusun. Terus yang ketujuh, minta orang untuk berkontribusi jika melibatkan banyak pelaku. Yang kedelapan, simpan catatan dengan rapi. Selanjutnya, sensus versus survei. Jika dilihat dari kelebihannya, yaitu kelebihan sensus hasilnya lebih akurat karena bukan estimasi. Yang kedua, terbebas dari kesalahan sampling. Yang ketiga, hasil sensus dapat digunakan sebagai kerangka sampel induk untuk kegiatan survei. Kelebihan survei, biaya yang digunakan lebih hemat.
Yang kedua, lebih hemat waktu dan tenaga. Yang ketiga, kegiatan survei lebih mudah diawasi. Karena yang keempat, non-sampling error cenderung lebih kecil. Yang kelima, cakupan variabel data yang dikumpulkan lebih luas. Yang keenam, kesalahan dapat diatur dan diukur. Dan jika dilihat dari sisi kekurangan, yang pertama ada kekurangan dari sensus, ya, biaya sangat mahal. Yang kedua, non-sampling error lebih besar seperti konten error, terlewat atau terhitung ganda. Cakupan variabel terbatas karena mempertimbangkan banyaknya waktu yang harus dikeluarkan dalam sensus. Terus kalau kekurangannya, kesalahan sulit diperbaiki. Lanjut ke kekurangan survei. Yang pertama, hasil dari survei merupakan estimasi. Yang kedua, pengambilan sampel memerlukan kerangka sampel. Untuk membuat kerangka sampel dibutuhkan biaya yang besar. Yang ketiga, terdapat kesalahan sampling. Registrasi penduduk. Registrasi penduduk mempunyai dua pengertian. Yang pertama, sistem registrasi penduduk merupakan suatu sistem registrasi yang dilakukan atau dilaksanakan oleh pemerintah yang meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, atau bahkan perceraian, perubahan tempat tinggal, atau perubahan pekerjaan. Pengertian kedua, sumber data kependudukan sangat penting untuk tujuan keamanan dan perencanaan pembangunan kependudukan. Data ini mencakup wilayah yang luas atau wilayah nasional, juga menyajikan data yang selalu baru dan kontinu sehingga dapat memenuhi kebutuhan data pada suatu saat meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan tempat tinggal atau biasa disebut perpindahan dan migrasi, dan pengangkatan anak atau biasa disebut adopsi. Registrasi penduduk juga mempunyai karakteristik. Yang pertama, memberi gambaran tentang perubahan penduduk secara terus-menerus. Kedua, dituntut partisipatif aktif penduduk untuk melapor kepada petugas. Tiga, dicatat oleh instansi atau badan yang berbeda. Karena mencatat bermacam-macam peristiwa, maka pencatatan penduduk ini dilakukan oleh badan-badan yang berbeda di Indonesia. Kelahiran dicatat oleh kantor pencatatan sipil dan kelurahan. Perkawinan dan perceraian dicatat oleh kantor Kementerian Agama dan pencatatan sipil. Sedangkan migrasi dicatat oleh Kementerian Kehakiman. Tujuan registrasi yaitu sebagai suatu catatan resmi dari peristiwa tertentu dan sebagai sumber yang berharga bagi penyusunan yang langsung dapat digunakan dalam proses perencanaan kemasyarakatan di Indonesia. Sistem registrasi tidak dilakukan oleh satu departemen tetapi oleh beberapa departemen. Misalnya, peristiwa kelahiran dicatat oleh Departemen Dalam Negeri, kematian oleh Departemen Kesehatan, migrasi penduduk oleh Departemen Kehakiman. Data-data tersebut kemudian dihimpun oleh Badan Pusat Statistik atau BPS dan diterbitkan dalam seri registrasi kependudukan. Nah, instansi registrasi penduduk. Sistem registrasi penduduk merupakan suatu sistem registrasi yang dilaksanakan oleh petugas pemerintah setempat yang meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan tempat tinggal atau pengangkatan anak atau disebut adopsi. Registrasi ini berlangsung terus-menerus mengikuti kejadian atau peristiwa. Karena itu, statistik vital sesungguhnya memberikan gambaran mengenai perubahan yang secara terus-menerus. Nah, di instansi pelaksana registrasi di Indonesia diantaranya Direktorat Jenderal atau Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Yang selanjutnya Kelebihan dan kekurangan registrasi penduduk. Kelebihan yang pertama, dapat diketahui perubahan penduduk setiap waktu dan biaya lebih murah. Yang kedua, berlangsung secara terus-menerus.
Terus yang ketiga, lebih akurat apabila penduduk segera melapor setelah kejadian. Namun kekurangannya yaitu apabila registrasi tidak dilaksanakan dengan baik, data yang disajikan kurang berkualitas. Yang kedua, informasi yang disajikan tidak selengkap sensus dan survei. Ketiga, bergantung pada kesadaran penduduk. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.